Salam sejahtera sahabat GKI Kranggan yang terkasih. Hari ini saya mengajak kita dalam renungan kita membuka Lukas 2 ayatnya yang ke-11 dan 12. Lukas 2 ayat 11 dan 12 dilanjutkan dengan ayat yang ke-20. Konteks dari bacaan ini adalah para gembala yang didatangi oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke Bethlehem. Mereka sedang menjaga kawanan ternaknya di waktu malam hari. Saya akan bacakan dari Lukas 2 ayat 11, 12 dan lanjut ayat 20. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini udah mau akhir tahun, sudah bulan Desember, hampir pertengahan Desember. Sebentar lagi kita akan menutup 2021 dan masuk ke 2022. Di akhir tahun ini kita melalui kehidupan gembala-gembala diajak untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan siapapun, bahkan yang kelihatan bukan siapa-siapa. Tuhan tidak pernah lupa dengan umatnya, dengan siapa saja yang memang umat Tuhan, ya, anak-anak Tuhan. Sekalipun dunia mungkin melupakan mereka. Menarik sekali melihat bahwa gembala-gembala ini adalah orang-orang yang didatangi oleh Tuhan. Dan tidak hanya didatangi, malaikat ini membawa sebuah petunjuk untuk kesukaan besar dalam hidup mereka dan seluruh dunia ini. Ya. Malaikat ini datang untuk menuntun mereka untuk menjumpai seorang bayi yang sangat dinantikan oleh dunia ini, yakni Kristus. Malaikat datang untuk menuntun mereka berjumpa dengan Kristus. Melihat hidup kita, saudara-saudara, 2021 ini sama beratnya, bahkan mungkin lebih berat dari 2020 ya. Walaupun sudah mulai ada penyesuaian, adaptasi dari kita dengan pandemi yang melanda 2 tahunan ini, tetapi di antara kita pasti juga banyak yang mulai ya makin berat perjalanan itu, dan mungkin tidak ada yang memahami kita. Tetapi Lukas 2 ini mengajak kita melihat bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dan memberikan petunjuk kepada kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup kita. Perhatikan betapa gembala ini, Bapak Ibu, ya, malam-malam dijumpai oleh Tuhan. Saat gak ada orang yang berpikir untuk berjumpa dengan gembala-gembala miskin ini, Tuhan hadir di dalam keheningan yang mereka jalani, di dalam kesenyapan alam yang sudah tidur, ya, malaikat datang kepada mereka yang sedang terjaga untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan juga hadir ya, dalam hidup kita, dalam masa-masa yang berat kita, dalam kesunyian kita, ya, dalam perjalanan kita sendiri. Di tengah dunia ini mungkin kita gak mau bercerita tentang susah payah kita ke orang lain. Mungkin kita tidak mau membebani orang lain, atau
kita tidak ingin merepotkan orang lain. Lihatlah bahwa Tuhan bisa ya, dan selalu menjumpai kita di dalam keberadaan kita masing-masing. Tidak ada waktu yang kelihatan terlalu tidak ideal bagi Tuhan. Tidak ada. Semua waktu ideal bagi Tuhan untuk berjumpa dengan kita, untuk menunjukkan pada kita jalan yang Tuhan inginkan bagi kita. Gembala didatangi di malam hari, di dalam pekerjaan hari-harinya, di dalam kesenyapan malam. Mereka dijumpai dan diberikan petunjuk berjumpa dengan Sang Kristus itu. Dan kita juga di dalam hari-hari kita, di dalam perjalanan hidup kita, dalam kondisi kita masing-masing, Tuhan bisa ya, hadir dan menunjukkan petunjuknya bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita mampu bersukacita dalam hidup ini. Supaya kita mampu melihat, supaya kita mampu berjumpa dengan Kristus yang sebenarnya hadir dalam hidup kita. Sehingga dalam keadaan kita masing-masing, kita tahu kita tidak pernah sendiri. Ada cinta yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita mampu menjalani hidup kita ini di dalam kasih dan karunia-Nya. Ini sekali lagi akhir tahun. Mari kita mulai melihat ke belakang. Apakah selama ini kita sudah mengasah ya jiwa kita, mengasah kerohanian kita, sehingga kita orang yang peka ya, orang yang sensitif, orang yang mampu mengenal suara Tuhan dan petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Sukacita Natal, sukacita kehadiran Kristus, sukacita perjumpaan dengan Kristus bagi saudara dan saya dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.